Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Diary Deni Gemrot. Tadi aku udah memperlihatkan perjalanan aku dari yang mulai gelap sampai ke terang, karena aku itu datang ke acara Ikatan Skuter Ngawi. Itu berangkat kurang lebih sekitar setengah 5 subuh. Jadi kita habis subuhan itu langsung terus berangkat. Sebenarnya mau berangkat Jumat sore teman-teman, tapi berhubung di daerah aku itu kalau sore selalu hujan, jadi kita mutusin buat berangkat pagi seperti yang kemarin-kemarin aja. Dan ini posisinya kita lagi ada di Ngawi Kota. Kita berhenti sejenak tadi buat istirahat sama benerin Vespanya Pak Su, nggak tahu kenapa. Dan kita lanjut lagi, kita cuman istirahat sebentar banget. Dari Bojonegoro ke acara Ngawi itu kurang lebihnya sebenarnya 3 jam, 3 sampai 2,5 jam kayak gitu. Tapi berhubung laki-laki naik Vespa ya teman-teman, apalagi ini tuh nanjak, jalannya itu full pemandangan plus nanjak. Tapi alhamdulillahnya Vespanya Pak Su itu kuat, dan aku itu sampai di acara Ngawi kurang lebih sekitar jam 8 setengah 9. Aku lupa nggak lihat jam karena hujan juga dari sana. Jadi kayak perjalanan aku dari Bojonegoro ke Ngawi Kota itu aman-aman aja. Cuman ya nggak mendung sih karena masih pagi, jadi nggak ketemu matahari sama sekali. Sampai akhirnya ini itu udah naik ya teman-teman. Ini tuh udah lumayan jauh dari Ngawi Kotanya, dan tempatnya itu acara Ikatan Skuter Ngawi itu di Jamus, di kebun teh kayak gitu. Aku juga belum pernah ke sana. Yang pernah ke sana itu Pak Su, tapi katanya jalannya itu lumayan. Tapi menurut aku ya alhamdulillah aman-aman aja. Enggak yang ekstrim banget sih menurut aku. Dan full ini tuh aduh, pemandangannya udah keren, sejuk banget. Pokoknya syahdu banget. Jadi kalau aku masuk daerah pegunungannya Ngawi itu kayak hidup aku itu lega, hidup aku itu bebas banget, karena emang sedingin itu, seenak itu, seayem itu ya teman-teman. Pokoknya enak banget. Dan kenapa itu salah satu alasan aku kenapa aku ingin berangkat ke acara Ikatan Skuter Ngawi ini, karena ke daerah yang pegunungan itu otomatis dingin ya teman-teman. Terus pemandangannya itu indah banget. Aku suka banget tempat kalau pemandangannya itu indah. Jadi kita sekalian refreshing, nggak cuma touring aja sih menurut aku, tapi kita sekalian kayak rekreasi gitulah ya. Dan ini aku berangkat berdua sama Pak Su, dan ini udah mendekati lokasi kurang lebih itu 15 sampai 20 menit. Tapi berhubung aku itu naiknya sama Pak Su itu pelan-pelan. Kembali lagi ya teman-teman, bobot kita itu kayak over. Jadi kita itu kalau naik motor itu nggak pernah yang sampai kayak pasukan kuro kayak gitu, enggak teman-teman. Kita tuh kalem aja, menikmati bokong kita yang panas kebas kayak gitu aja ya teman-teman. Dan ini kita berhenti sejenak, aku lagi foto-foto sama buat video. Ini tuh di bawah dari lokasi itu kurang lebih 5 sampai 5 menitan lah ya kayaknya teman-teman. Dan posisi aku berangkat itu cuma berdua, kita independen lagi sama Pak Su, aku sama Pak Su aja. Tapi di atas udah ada Gocon sama Jamet yang udah berangkat hari Jumat sore. Dia itu hujanan tapi tetap berangkat. Ini udah mau sampai lokasi tapi cuacanya itu mendung. Wajar ya teman-teman, wajar banget sih menurut aku, karena sekarang itu musim hujan. Plus kita itu ada di atas ketinggian kayak gitu. Dan ini kita udah hampir sampai lokasi. Sampai ini kita istirahat karena kita ketemu sama Gocon sama Jamet. Dari lokasi itu 2 sampai 3 menitan aja. Jadi kalau kita itu kan makan, ini kita makan sarapan pagi. Itu kalau kita lihat ke atas udah kelihatan itu lokasi acaranya kayak gitu. Dan ini tempat kita istirahat juga rumah terakhir. Jadi Jamus itu, kalau aku nggak salah denger ya teman-teman, Jamus itu kecamatan terakhir yang ada di Ngawi. Jadi kan Ngawi itu kan ada kayak perbatasan kayak gitulah ya. Dan Jamus ini tuh salah satu kecamatan yang tinggi dan terakhir kayak gitu. Dan ini kita mau, tadi kan udah benerin motornya Gocon juga karena nggak ekstriman, nggak ada rem. Kita tadi benerin sedikit, kita udah makan istirahat, dan itu
hujan teman-teman, hujan sebentar. Jadi kita emang di situ tuh lumayan lama, sekitar 1,5 jam sampai 2 jam kayak gitu. Setelah hujannya reda itu aku mutusin buat naik karena kita harus nyari tempat plus diriin tenda. Dan seperti ini lokasi acara Ikatan Skuter Ngawi kemarin. Ini udah paling pucuk teman-teman. Kayak teh pucuk yo. Dan aku nggak expect sih tempatnya itu kecil, tapi menurut aku ya itu loh, kita itu tertolong sama view yang indah banget, keren banget. Jadi acara di Ngawi itu kayak letter O, terus tengahnya itu apa ya, kayak tebing. Jadi gimana ya, jadi panggungnya itu di bawah tebing. Jadi kita tidurnya itu ngelilingin panggung yang di bawah tebing kayak gitu. Tapi tebingnya nggak curam banget, nggak sih teman-teman. Tebingnya bisa diakses, juga bisa turun pakai motor. Tapi berhubung habis hujan tuh kayak becek banget. Dan aku juga nyari tempat yang depannya photo booth kayak gitu. Itu udah lumayan lumayan gesek alias nggak becek kayak gitu. Jadi kita mutusin buat diriin tenda di situ. Terus setelah itu aku jalan-jalan sama Pak Su, kita keliling-keliling, kita lihat yang jual-jual kayak gitu. Terus kita lihat Dinotes, ada Dinotesnya teman-teman, keren banget toh. Ini tuh acara yang udah sekian lama, terakhir tuh katanya 2000 berapa ya, 2023 kalau nggak salah. Itu udah lama banget dan ini baru ngadain lagi. Jadi kayak keren banget, udah ada Dinotesnya juga. Terus aduh wis, pokoknya aku itu nggak expect sama viewnya itu keren banget. Aku suka banget, apalagi aku pecinta alam ya teman-teman, pecinta keindahan alam yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi aku suka banget, apalagi sejuk banget, pol sejuk. Terus kita jalan-jalan lagi, kita agak masuk ke belakang karena dari jauh kan aku lihat toko ada banyak parkiran mobil, ada banyak mobil-mobil. Aku kira itu ada desa lagi teman-teman, ada kayak tempat apalah di atas situ, tapi ternyata nggak ada. Dan ada cuman kolam renang sama sumberan air yang airnya itu bersih banget, jernih banget. Dan ini dia agrowisata Sumber Lanang Jamus. Ya, Sumber Lanang Jamus. Dan ternyata di sini tuh ada kolam renang, tapi aku nggak renang karena airnya wis koyo air es batu. Jadi kita cuma keliling-keliling sambil kita nyari toilet. Ternyata toiletnya banyak, wis tempat touring kalau di alam toiletnya banyak, itu wis the best banget menurut aku ya teman-teman. Dan ini kondisi siang karena aku ke lokasi acara itu agak siang, sekitar jam 10-an. Itu siang sekitar jam 12-an udah mulai rame. Tadi juga hujan. Terus habis itu agak sore lagi aku lihat Dinotes juga. Sebenarnya rame banget, tapi nggak begitu banyak yang aku record ya teman-teman. Pokoknya rame banget, seru banget sih. Kalau sore siang kayak gini tuh dinginnya itu nggak kerasa teman-teman, kayak dingin sejuk kayak gitu loh. Tapi ternyata kalau malam menusuk tulang rasanya dingin nih. Apalagi aku bawa tenda tapi tuh nggak punya flysheet, jadi cuma pakai terpal. Habis kena hujan, udah tendaku itu agak basah. Malam kena cuaca yang ekstrim banget sih menurut aku. Padahal aku siang itu kayak ngerumpi, alah ini paling gak adem kayak gitu ya teman-teman. Tapi ternyata malamnya dingin banget. Dan ini lagi lihat Dinotes. Aku berdua sih sama Pak Su, karena habis keliling-keliling itu kita lihat Dinotes. Sebenarnya juga aku habis mandi, Pak Sunya itu lihat Dinotes. Jadi aku setelah mandi aku baru deh ikut suami aku lihat Dinotes. Nggak tahu ya, tapi aku jarang update siapa pemenang atau yang mendapatkan penghargaan kayak gitu tuh aku nggak pernah ya teman-teman. Cuma sekedar sekedar lihat aja. Aku juga nggak pernah yang lihat sampai selesai, jadi benar-benar nggak tahu
siapa yang mendapatkan penghargaan, pemenang dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget karena aku kalau acara kayak gini tuh sukanya itu menikmati lah ya, dan itu ada mbak-mbak cantik banget. Ini juga ada Vespa yang aduh kapan ya aku punya Vespa yang kayak gini. Berhayal dulu gak apa-apa lah ya. Dan ini setelah tadi muter-muter lapar, biasalah ya kalau yang pemabuk kan boleh lah ya minum-minum, aku kan enggak. Jadi ya hewannya kalau di tempat dingin pasti makan 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 terus, dan aku tuh bawa kompor karena udah prepare banget. Pasti di cuaca dingin itu kan butuh yang anget-anget terus kayak gitu, dan pikiran aku itu Jamus itu belum ada yang kayak pedagang-pedagangnya, karena kata Pak Su tuh dulu emang nggak ada pedagang kayak gitu, ada cuma pedagang kayak yang naik motor kayak gitu loh teman-teman. Tapi ternyata waktu sampai di sini tuh udah banyak banget pedagang makanan, pedagang cemilan dan lain sebagainya. Jadi ya nggak apa-apa juga sih. Tapi ini kita lagi buat mie. Tadi aku juga beli nasi aja ya teman-teman, karena aku ada mie dari rumah, ada timbang kita tinggal beli nasi aja kayak gitu. Dan setelah itu kita makan bareng-bareng sambil kita nikmatin cuaca, suasana sore di acara. Tapi membludaknya itu sekitar malam, justru malah malam teman-teman. Sama sih, sama kayak acara-acara yang lain, membludaknya itu pasti malam kayak gitu loh. Dan tadi kan makan sore, kita makan lagi. Nggak tahu kenapa pokoknya aku di sini makan lagi, makan 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 terus. Jadi kita makan lagi, aku beli gorengannya itu anget teman-teman, tapi waktu dibawa ke tenda yo wes jadi cepet dingin aja, makannya kayak cepet lapar. Kalau di situ tuh yang paling aman makan bakso, makan pentol kayak gitu. Tapi yo nggak mungkin tuh ya kita makan pentol terus. Jadi aku mutusin kayak buat beli gorengan, apalagi enak gorengan di sini tuh enak-enak teman-teman. Karena lapar kali ya. Ya wis lah, pokoknya seperti itu. Dan ini tiba-tiba pagi, berhubung lokasi acaranya itu nggak muat buat ngecamp, buat kayak berteduh kayak gitu. Jadi tuh semua teman-teman yang Vespa yang nggak muat di acara, di lokasi acara intinya itu, pindahnya itu ke kolam renang yang ada di awal video tadi ya teman-teman. Dan ini tuh udah pagi, ini udah hari Minggu pagi, aku udah record sedikit banget, udah nggak ada yang record yang apa atau apa kayak gitu, enggak. Dan malamnya itu ada acara kayak jamming kayak gitu, itu pun aku nggak bisa record karena aku tidur. Habis makan kenyang tidur teman-teman. Jadi aku tuh mulai dari jam 7 sampai jam 8 malam, jam 7 atau enggak jam 8 malam tuh udah tidur, full tidur sampai ketemu pagi. Dan pagi itu aku baru jalan-jalan, lihat apa pemandangan sambil kita foto-foto. Itulah yang paling penting dimanapun aku berada, dimanapun aku touring dan lain sebagainya, pokoknya jalan-jalan lah ya teman-teman, itu pasti harus ada foto, harus ada banyak foto yang estetik. Itulah aku, tujuanku. Tujuanku kayak jalan-jalan tuh ya cuman itu, karena pengen ngeabadiin momen plus kenangan-kenangan aja kayak gitulah teman-teman. Dan ini kita on the way turun, aku sama Pak Su kembali sendiri, jadi pulang sendiri, berangkat sendiri, pulang pun juga sendiri. Jadi di sepanjang jalan itu ternyata masih banyak banget teman-teman Vespa yang kayak ekstrim, yang nggak bisa naik lah ya mungkin, atau kalau nggak, karena emang tempatnya itu nggak muat, jadi mereka itu turun terus diriin tenda atau tidur di bahu jalan kayak gitu. Jadi kalau ini kan berhubung jalannya itu jalan mati ya teman-teman, bukan jalan yang banyak truk, banyak motor dan lain sebagainya, jadi aman lah ya teman-teman. Dan ini pemandangan view itu ada ibu-ibu juga yang lagi metik teh, keren banget sih. Aku pengen ikut metik teh, aku pikir metik teh itu cuma satu-satu, ternyata enggak teman-teman. Jadi sekian dulu video aku kali ini, semoga teman-teman suka sama video yang aku buat, and see you di video aku lainnya teman-teman, bye bye.